Perkenalkan, nama saya Niputu Deli Permatasari. Jadi saya di sini selaku Kepala Lab Laboratorium IPA di SMP PGRI 7 Denpasar. Jadi selama saya mengikuti kegiatan OJL itu yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus sampai 6 September. Jadi banyak sekali pembelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan OJL atau peningkatan kepala lab di OJL tersebut. Jadi pertama yang saya dapatkan itu bagaimana cara menginventaris alat dan bahan yang ada di laboratorium saya. Jadi yang pertama saya bisa membuat kartu stok, kemudian kartu pengadaan alat, kemudian saya dapat mengetahui bagaimana cara pengembangan administrasi yang ada di laboratorium saya. Kemudian di tugas selanjutnya atau tugas OJL selanjutnya saya mempelajari tentang keselamatan dan kesehatan di laboratorium. Jadi kesehatan yang terdapat di laboratorium itu memberi tahu bagaimana sih atau hal-hal apa saja sih yang boleh dilakukan di laboratorium atau tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan di laboratorium, baik tata tertib ataupun hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk masuk ke laboratorium, seperti contohnya ketika berada di laboratorium itu tidak boleh membawa minuman atau makanan ke dalam laboratorium. Kemudian ketika ke dalam laboratorium itu kita harus memakai yang namanya jas lab dan masker serta pelindung atau pelindung rambut atau pelindung dan sepatu. Di LK selanjutnya saya belajar tentang bagaimana memberikan pemahaman kepada laboratorium, kepada laboran dan kepada teknisi mengenai bagaimana saja sih kerja atau standar yang harus dikerjakan oleh laboran dan tenaga teknisi yang belum terdapat di SMP PGRI 7 Denpasar. Jadi di tugas LK selanjutnya, di tugas LK tersebut saya yang menjadi kepala laboran, kemudian teknisi dan kepala laboratorium. Kemudian di tugas selanjutnya saya mempelajari bagaimana pengelolaan lab yang baik di SMP PGRI 7 Denpasar. Jadi saya banyak belajar bagaimana cara mengelola lab yang terdapat di lab saya. Tentang bagaimana penyusunan standar operasional yang terdapat di laboratorium. Jadi saya mengetahui bagaimana sih standar yang bagus atau yang baik untuk laboratorium di sekolah saya. Jadi di sana saya belajar bagaimana cara mengetahui standar untuk di laboratorium saya. Kemudian di LK selanjutnya saya belajar bagaimana cara mendayagunakan atau pendayagunaan alat dan bahan. Jadi di sana itu ada 3 praktikum. Yang pertama saya melaksanakan praktikum fisika itu menggunakan jangka sorong. Jadi penggunaan praktikum di fisika tersebut saya menggunakan jangka sorong yang dimana saya mendapatkan ada yang namanya skala utama dan skala nonius. Jadi ketika ketemu skala utama dan skala noniusnya itu akan ditambahkan dan mendapatkan hasil dari pengukuran yang digunakan dari jangka sorong. Kemudian di praktikum kedua itu praktikum biologi, saya menggunakan mikroskop untuk melihat bagaimana sih struktur dan jaringan yang terdapat pada otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Jadi seperti itu yang saya dapat paparkan di biologi. Kemudian saya melaksanakan praktikum kimia, yaitu pemisahan campuran garam kotor dengan pelarutnya atau dengan pengotornya yaitu tanah, dan dilarutkan dengan menggunakan aquabase. Jadi di sana saya melaksanakan praktikum itu garam dapur dengan tanah. Jadi ketika dilarutkan, kemudian saya akan menyaring dengan menggunakan metode filtrasi, kemudian akan diuapkan menggunakan cawan penguap dan kaki 3 serta labu Elmeyer. Kemudian di LK selanjutnya saya belajar tentang bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana yang terdapat di SMP PGRI 7 Denpasar. Jadi pemanfaatan sarana dan prasarana yang terdapat di laboratorium SMP PGRI 7 Denpasar, saya dapat memberikan sedikit masukan bagaimana sih seharusnya sarana dan prasarana yang diadakan di SMP PGRI Denpasar. Baik sarana seperti
alat dan bahan yang terdapat di SMP Negeri 7 Denpasar itu harus itu perlu dikembangkan lagi. Kemudian untuk prasarananya mungkin akan ada perbaikan di wastafel. Kemudian di LK selanjutnya saya mempelajari tentang bagaimana penilaian kinerja laboran dan teknisi. Karena saya belum mempunyai laboran dan teknisi, jadi saya menilai diri saya sendiri bagaimana sih cara kerja atau topoksi apa saja yang harus dikerjakan oleh teknisi dan laboran. Baik, jadi sekian pemaparan dari saya. Kesan saya mengikuti diklat Kepala Lab Laboratorium IPA itu sangat banyak saya mendapatkan ilmu. Di antaranya saya bisa melakukan inventaris, kemudian saya tahu bagaimana cara mengadakan alat, kemudian bagaimana peletakan alat dan bahan yang baik, serta saya dapat mengetahui bagaimana sih tugas laboran dan teknisi di laboratorium IPA. Jadi sekian dari saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Diklat Kepala Lab di Kota Denpasar. Akhir kata saya tutup dengan paramesa. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi. Kesan saya di sini adalah dalam kegiatan pelaksanaan pelatihan atau Diklat Kepala Lab itu sangat bermanfaat. Yang pertama yaitu bagi sekolah. Sekolah memiliki kepala lab yang berkompeten. Kemudian yang kedua, seorang guru yang mengikuti kegiatan Diklat laboratorium itu dapat meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan laboratorium itu sendiri. Dan yang ketiga, dalam pembelajaran menggunakan laboratorium itu karena guru harus menguasai bagaimana pengelolaan laboratorium, jadi pembelajaran bisa ditingkatkan. Dan pesan saya di sini adalah agar kegiatan Diklat atau pelatihan kepala lab ini diprogramkan secara rutin tiap tahun agar proses perubahan itu dapat menjadi ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Apri Subiantari selaku Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 7 Denpasar. Saya ingin menyampaikan kesan dan pesan saya terhadap pelatihan atau Diklat Kepala Lab yang diikuti oleh Ibu Deli selaku Guru IPA di SMP Negeri 7 Denpasar. Dengan adanya pelatihan tersebut tentu dapat meningkatkan kompetensi terhadap Kepala Lab untuk mengembangkan dan mengasah kembali kualitas lab yang ada di SMP Negeri 7 Denpasar. Kemampuan mengorganisir tupoksi sebagai kepala lab dan pengelolaan lab menjadi lebih berkualitas dan dikuasai kembali untuk diikuti juga oleh guru-guru IPA lainnya, dan pastinya nantinya akan bermanfaat bagi peserta didik yang melaksanakan praktikum di lab tersebut. Harapan saya ke depannya, semoga pelatihan-pelatihan seperti ini akan terus ada dan berkelanjutan, tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan alam saja, melainkan di bidang mata pelajaran lainnya juga.